Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Setiawati, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Tanjung Pura. Saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan siklus pertama di SMA Negeri 3 Sanggau. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dulu kegiatan kita dengan membaca doa ya, agar pembelajaran kita dapat tersampaikan dengan baik dan kalian pun bisa menerimanya dengan baik pula. Tolong dipimpin doanya, silakan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Kenapa dia? Sakit. Jadi kita doakan semoga cepat sembuh ya, agar bisa berkumpul lagi dengan kita di sini. Oke? Nah, sebelum kita jauh ke pembelajaran, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang cerita, masih tentang cerita, tetapi cerita itu mengenai kehebatan tokoh-tokoh. Kemudian tentang kehidupan di istana. Ada yang bisa tebak tidak kira-kira materi kita itu apa? Cerita? Cerita hikayat. Nah, dari pembelajaran ini Ibu harapkan kalian, tujuan kita hari ini, satu, kalian bisa menganalisis nilai-nilai dalam cerita hikayat, ya. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan isi pokok dari cerita hikayat. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis karakteristik cerita hikayat. Kemudian di keterampilannya, Ibu harapkan kalian bisa menyusun cerita hikayat nanti yang akan kalian dengarkan. Dan yang terakhir, kalian bisa menceritakan ulang cerita yang kalian dengar nanti. Sebelum kita jauh ke materi kita, masih ada yang ingat materi kita kemarin tentang apa? Tentang cerita anekdot. Apa itu cerita anekdot ya? Cerita lucu. Nah, cerita lucu. Masih dalam suasana 17-an ya? Nah, masih dalam suasana 17-an. Berarti Ibu harapkan hari ini kalian lebih termotivasi lagi untuk belajar. Lebih giat lagi. Karena kalian sekarang berjuang bukan menggunakan senjata lagi. Tetapi cukup kalian belajar dengan baik agar kalian berguna bagi nusa dan bangsa. Kira-kira ada yang tahu tidak ya hikayat itu apa ya? Ada tidak yang tahu? Hikayat adalah Iya? yang beralur istana dengan pengetahuan. Iya, hikayat itu cerita yang beralurkan tentang kehidupan di istana. Oke, dari poin karakteristik atau ciri-ciri hikayat, ada yang mau ditanyakan? Ibu persilakan. Bang, tanya bang. Contoh? Kemustahilan. Nah, sebelum Ibu jawab, ada tidak yang bisa jawab apa sih contoh dari kemustahilan yang ditanyakan? Kak, jawab Kak. Pemainnya bisa terbang, telurnya mengeluarkan anak, dan Nah, contohnya bisa terbang bang, mustahil kan? Keris bisa keluar apinya, mustahil kan bang? Ya, jelas? Oke, ada lagi pertanyaan? Iya Kak. Contoh? Kesaktian. Nah, ini pertanyaan gampang, ada yang bisa jawab? Ya. pemainnya bisa menghilang, pemainnya bisa terbang. Nah, pemainnya bisa ngilang Kak. Itu kesaktian itu kan. Jelas ya? Ada lagi yang mau bertanya? Nah Kak. Nah, contoh bahasa arkais yang sekarang jarang digunakan lagi dan lebih sering digunakan pada zaman dahulu. Kak, Bang, jawab Bang. Syahdan Antabaranta. Jelas ya? Untuk kegiatan kalian akan Ibu bagi kelompok. Ya, ada 5 kelompok yang sudah Ibu tentukan. Nanti silakan kalian bergabung. Kemudian kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Nanti kalian kerjakannya itu namanya berkelompok, berarti harus
berbagi tugas. Misalnya satu orang mengerjakan 2 soal. Satu orang lagi mengerjakan 2 soal lagi. Oke, jelas ya? Sekarang Ibu putarkan videonya. Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, hiduplah pasang suami istri yang sangat miskin karena disumpahi oleh betara indra dan sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri itu di hutan dan memakan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali makan buah mangga yang ditanam di taman raja. Si miskin pun terketuk hatinya, karena dahulu ia di keinderaan waktu menjadi raja, ia tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang, ia akan memiliki anak dan berkata, Istriku, apa kamu ingin membunuhku? Apakah kamu tidak tahu tentang masalah? Sudah selesai kalian menyimak video tadi ya? Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan tugasnya. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Ada yang ditanyakan tidak? Caranya, yang pertama itu kalian kerjakan yang 10 soal dulu ini. Kemudian kalian susun ceritanya. Nanti kalian tampil bergantian menceritakannya. Ya? Ada yang bertanya lagi. Nih, sudah jelas belum? Ini ngerjakan yang mana? Ya, ngerjain soal ya. Dibagi biar cepat. Ini sudah jelas nih? Ngerjakan yang unsur nilai-nilainya sudah? Sudah? Nih? Nah. Nanti dibagi tugasnya. Yang tampil nanti ya. Yang menceritakannya siapa? Nah, sip. Ini udah. Ini sudah? Abang dapat bagian yang mana? Soal nomor berapa? Nomor 7 dan 8. Oke. Ceritanya sudah? Sudah. Sudah selesai semua nih? Sudah selesai semua belum? Halo? Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, nanti silakan kalian tampil sekarang ini. Nanti tampilnya kalian bagi tugasnya seperti yang tadi Ibu katakan ya. Kemudian menceritakannya harus dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil presentasi kami. Yang pertama, siapa sajakah yang berperan dalam cerita hikayat yang berjudul Si Miskin? Jawabannya, si miskin, istri si miskin, penjual buah, dan Raja Indradewa. Soal nomor 2, apa yang diinginkan oleh istri si miskin? Jawabannya, buah mangga yang ditanam di taman istana. Yang menjadi raja dan menjadi nama menjadi raja di Karangkasa, dan sang istri menjadi nama menjadi Raja Dewi, dan yang istri menjadi nama Oke. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus sekali ya tampilan kelompok ini. Siapa yang mau memberikan pendapat untuk kelompok ini? Kekurangannya di mana? Kelebihannya itu di mana? Ya, silakan kelompok 1, silakan tanggapi. Ya, suaranya sudah jelas ya tadi ya. Kemudian ekspresinya bagaimana Kak? Sudah bagus, hanya kurang luas saja ya sedikit karena grogi mungkin kan bercerita di depan. Ada lagi tanggapannya ya? Dari kelompok ini tanggapannya bagaimana? Oh, 1 kurang bersemangat, belum sarapan mungkin. Ya Kak ya? Ya, kurang bersemangat. Oke, sekarang kita saksikan kelompok yang terakhir. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan hasil diskusi kami. Soal nomor 1. Siapa sajakah yang berperan dalam cerita hikayat yang berjudul Si Miskin? Jawabannya, si miskin, istri si miskin, penjual buah, dan Raja Indradewa. Soal nomor 2.
apa yang diinginkan oleh istri si miskin? Jawabannya, buah mangga yang ditanam di taman istana. Soal nomor 3. Mengapa istri si miskin menginjak-injak buah mangga yang diberikan oleh si miskin? Jawabannya, karena buah mangga yang diberikan suaminya bukan buah mangga yang ditanam di istana. Soal nomor 4. Siapa nama anak si miskin? Jawabannya, Marakarma, yang artinya anak dalam kesulitan. Soal nomor 9. Sebutlah unsur karakteristik dalam cerita hikayat pada zaman dahulu dan antar bantah. Soal nomor 10. Tulislah 2 karakteristik hikayat yang terdapat pada cerita hikayat si miskin. Baca, simak dengan sesungguh-sungguh cerita hikayat. Tentukan unsur-unsur karakteristik dalam cerita hikayat. Tentukan unsur inspirasi dalam cerita hikayat. Ubah menjadi teks eksposisi dan unsur kronologis prosesi. Baiklah, kami akan menceritakan kembali cerita hikayat si miskin. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin dan dibenci orang. Ketika mereka mengemis di pasar, selalu dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, mereka tinggal di hutan dan memakan sebatang kayu dan buah-buahan. Tidak lama kemudian, istri si miskin hamil 3 bulan dan ingin memakan buah mangga yang ditanam di taman istana. Si miskin pun terkutuk hatinya karena dahulu ia dikeindraan waktu menjadi raja. Dia tidak ingin memiliki anak, tetapi ia mendapatkan anak dan berkata kepada istrinya, "Istriku, apakah kamu ingin membunuhku? Apa kamu tidak ingat tentang masa lalu kita?" Sekian dari kelompok saya. Bila suaranya kurang jelas, tolong di-slide bawah saja. Nah, ini kelompok sudah antisipasi terlebih dahulu. Sebelum dikomentari, dia ngomentari dirinya sendiri kan. Oke, lanjut ya. Siapa yang mau ngomentarinya? Nah, lanjut Kak, komentarnya Kak. Oh, grogi, gugup, suara tidak jelas. Lanjut, Bang. Ada yang gugup, terus ada yang kurang semangat. Oh, ada yang gugup, ada yang kurang semangat. Oke, sudah ya kelompok berapa nih? Kelompok 5. Tepuk tangan buat mereka. Ibu rasa tadi yang lima tampil tadi, Ibu lihat, Ibu dengar sudah baik semua ya. Memang untuk menceritakan kembali di depan itu perlu keahlian atau kekreatifan kita sendiri. Kemudian keluasan kita dalam bercerita ya. Ibu harapkan di pertemuan selanjutnya jika memang ada kalian disuruh bercerita lagi lebih luas dan lebih santai kalian membawakannya ya. Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kemudian kita akan simpulkan apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini ya. Ya, pertama apa kalian mempelajari tentang apa? Pengertian hikayat. Pengertian hikayat tadi apa? Cerita yang ya beralur tentang keistanaan dan kehebatan. Apalagi? Karakteristik hikayat. Setelah karakteristik apalagi? Nilai-nilai yang terdapat dalam cerita hikayat ya. Nah, untuk refleksi pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada tidak kendala yang kalian temui dalam materi hari ini? Apa yang sulit menurut kalian? Ya, Kak? Ya, yang sulit menceritakan kembali. Karena seperti awal tadi Ibu katakan untuk berbicara di depan, menceritakan kembali itu memerlukan persiapan yang sangat matang ya. Kemudian untuk tindak lanjut kegiatan kita hari ini, kalian di rumah nanti silahkan mencari satu cerita, kemudian kalian ceritakan ulang di buku tugas kalian ya. Tetap berkelompok tugasnya. Oke? Tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa. Yo, dipimpin doanya. Materi pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, baik anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai pembelajaran kita. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.